Saya kebetulan dari lahir hingga umur 9 tahun saya bersama dengan Buya Hamka dan tinggal di rumah beliau, sehingga saya sebagai seorang anak bisa memotret dengan jelas kegiatan-kegiatan dari Buya Hamka. Pada saat itu saya tidak berpikir Buya Hamka sebagai tokoh besar, tapi saya menganggap sebagai kakek. Jadi hubungan kami adalah kakek dan cucu, di mana Buya Hamka itu sangat luar biasa sekali dan beliau memberikan contoh-contoh teladan sesuai dengan usia kami saat itu. Buya Hamka adalah sosok yang konsisten. Dari kesehariannya beliau tuh terjadwal. Jadi dia patuh dengan on schedule dan on time yang dia bikin. Saya mengamati setiap menjelang tidur, beliau selalu membaca Al-Quran dan membaca beberapa buku. Saya kebetulan juga pernah tidur dengan beliau, tertidur di kasurnya, dan itu hingga besok paginya. Saya amati malam hari beliau sholat malam, menjelang subuh sudah siap-siap membersihkan badannya, mempersiapkan pakaian untuk bersiap pergi ke Masjid Al-Azhar yang berada di depan rumahnya. Setelah pulang dari masjid, biasanya beliau membaca surat kabar, menerima tamu. Setelah itu beliau istirahat sebentar kalau tidak ada acara di RRI atau di TVRI. Beliau mengerjakan pekerjaannya, menulis dengan mesin tik dan dengan dua jarinya itu sampai pukul 11, lalu makan, sholat, dan istirahat. Nah, menjelang sore beliau pun menerima tamu-tamunya yang sudah menunggu seperti wah, luar biasa itu tamunya dari berbagai kalangan. Nah, itu di sana tidak ada pengistimewaan, semua duduk bersama saling menunggu jadwal yang ditentukan oleh masing-masing. Setelah menerima tamu, Buya Hamka selalu sholat maghrib berjamaah bersama anggota keluarganya. Setelah itu malam biasanya beliau rehat untuk nonton TV, menjelang pukul 9 ya, tidur. Mungkin tidak tidur dalam pengertian lama ya, tapi beliau itu kalau dihitung efektif tidurnya memang sedikit. Karena sebentar tidur jam 9, nanti dia bangun lagi jam 1, bersiap sholat malam, terus habis itu dia membaca Quran lagi, lalu siap-siap ke masjid. Saya pernah terbangun itu pukul 1, pukul 2, tapi udah siap. Berarti persiapannya itu sekitar pukul 1 dia sudah bangun. Di siang hari beliau kalau ada waktu, dia mungkin memang suka di kamarnya untuk istirahat. Kadang dia acaranya siang itu padat, pergi ceramah atau bertemu kawannya, atau ada acara pengajian, atau mungkin juga keluar kota. Karena di kamarnya beliau itu zaman itu ya, itu ada AC, jadi dingin. Nah, kita di luar kan agak sedikit comfort ya. Jadi kalau di kamar beliau tuh dingin, bersih, sejuk. Ya tahun 70-an lah itu AC, aircon itu di kamar beliau sudah ada. Jadi saya senang di kamar